Selamat pagi, Bapak Ibu Asesor. Perkenalkan, nama saya adalah Fernando Islaia dengan NPM 2020107107151131. Saya merupakan peserta uji kompetensi skema Junior Data Science. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah proyek yang berjudul Sistem Klasifikasi Risiko Kredit Nasabah menggunakan algoritma machine learning. Dengan studi kasus yang diambil adalah Jerman Credit Data. Sebelum masuk kepada bagian metodologi, saya akan jelaskan dulu latar belakang dan tujuan daripada proyek ini. Pertama, mengapa klasifikasi risiko kredit itu sangat penting? Dikarenakan penilaian kredit masih manual, memakan waktu yang lama, rentan tidak konsisten antar analis, dan tentu sulit diskalakan pada volume pengajuan tinggi. Lalu, dengan pendekatan machine learning yang memungkinkan prediksi risiko dilakukan otomatis, konsisten, dan berbasis pola historis nasabah menggunakan Jerman Credit Data sebagai dataset acuan. Dataset acuan yang umum dipakai dalam riset kredit scoring terdiri dari 954 data historis nasabah, di mana sekitar 30% nasabah berisiko kredit tinggi. Dari latar belakang ini terumuskan dua masalah. Yang pertama, bagaimana membangun sebuah model klasifikasi yang mampu memprediksi risiko kredit nasabah yang secara akurat berdasarkan data historis. Lalu yang kedua, bagaimana dengan algoritma klasifikasi yang memberikan performa terbaik pada kasus ini. Algoritma klasifikasi nanti ada 4 yang dipakai dan dilihat yang terbaik. Lalu tujuan penelitian terdapat 3, yaitu mengembangkan model klasifikasi risiko kredit dari data historis nasabah. Lalu yang kedua, membandingkan performa 4 algoritma, ada logistic regression, decision tree, random forest, dan gradient boosting, serta menentukan model dengan performa terbaik sebagai rekomendasi sistem penilaian kredit otomatis. Tentunya proyek ini mencakup 9 unit kompetensi, mulai dari mengumpulkan data hingga mengevaluasi hasil pemodelan yang akan ditunjukkan satu persatu pada slide berikutnya. Pada tahapan kerja proyek ada masuk dari kerangka CRISP-DM, ada mengumpulkan data, menelaah, memvalidasi, sampai pada mengevaluasi. Masuk ke dalam pemahaman data, dataset Jerman kredit ini mencatat profil dan riwayat sebanyak 954 nasabah dengan 11 kolom atribut. Ada age, ada sex, job, housing, saving accounts, checking account, credit amount, duration, purpose, dan credit risk atau target. Dari eksplorasi awal, saya menemukan beberapa insight. Yang pertama, mayoritas nasabah berusia produktif dari umur 25 sampai 40 tahun. Populasi muda tentunya lebih dominan. Terus nasabah pria mendominasi dataset dibanding wanita. Lalu, selanjutnya label risiko kredit tidak seimbang, imbalance. Kurang lebih sebanyak 665 nasabah risiko rendah berbanding dengan 289 nasabah risiko tinggi. Ketidakseimbangan ini menjadi pertimbangan pentingnya dalam memilih metrik evaluasi model yang terbaik nanti. Masuk pada 3 tahap awal, mengumpulkan, menelaah, dan memvalidasi. Pada tahap pertama, data dikumpulkan, datasetnya dimuat, dan mengecek shape serta 5 baris pertama datanya agar terlihat. Kalau terlihat berarti dapat dilanjutkan. Tahap kedua, menelaah data. Saya menggunakan fungsi describe di sini untuk melihat ringkasan statistik dari setiap kolom numerik. Dan pada tahap ketiga, memvalidasi data. Saya mengecek missing value menggunakan insole.sum dan hasilnya ditemukan missing value pada kolom saving account sebanyak 175 baris dan checking account sebanyak 378 baris. Selanjutnya, menentukan objek data dan membersihkan data. Pada tahap menentukan objek data, saya mengidentifikasi 5 kolom kategorikal, yaitu sex, housing, saving accounts, checking account, dan purpose, beserta nilai-nilai uniknya.
untuk menentukan kolom mana aja yang perlu diproses lebih lanjut. Kemudian pada tahap membersihkan data, saya mengisi nilai kosong pada saving account dan checking account dengan kategori unknown, agar baris data tersebut tetap bisa digunakan tanpa kehilangan informasi, alih-alih menghapusnya begitu saja. Lalu masuk pada tahap mengkonstruksi dan menentukan label data. Pada tahap 6, mengkonstruksi data, saya membuat dua fitur turunan baru, yaitu monthly credit yang dihitung dari jumlah pinjaman dibagi tenor, dan age group, yaitu pengelompokan usia menjadi young, adult, middle, dan senior untuk memperkaya sinyal prediktif model. Seluruh kolom kategorikal juga saya ubah menjadi representasi numerik menggunakan label encoding. Pada tahap yang ketujuh, saya menetapkan credit risk sebagai label target, lalu membagi data menjadi 80% data latih dan 20% rasionya 80-20 secara stratifikasi agar proporsi kelas tetap terjaga dengan random state-nya 42 supaya hasilnya bisa direproduksi. Pada tahap yang ke-8 yaitu pemodelan 4 algoritma. Saya membangun 4 algoritma klasifikasi. Yang pertama logistic regression, model linear baseline, estimasi probabilitas risiko tinggi. Lalu yang kedua decision tree, model percabangan dengan nilai max depth-nya 5, mudah diinterpretasikan. Lalu yang ketiga random forest ensemble 200 pohon, estimator 200 menggunakan variance. Dan keempat ada gradient boosting bertahap, tiap pohon memperbaiki kesalahan sebelumnya. Lalu di tahap 9, pada tahap evaluasi, keempat model tadi sudah terlihat nilainya, akurasi, precision, recall, advance score-nya. Lalu yang tertinggi di sini adalah gradient boosting dengan akurasi mencapai 74,87%. Saya sengaja menjadikan advance score sebagai acuan utama, bukan sekedar akurasi, karena distribusi label pada dataset ini tidak seimbang, 665 berbanding 289, sehingga akurasi saja berisiko menyesatkan kesimpulan. Lalu pada tahap evaluasi mendalam, saya memilih model yang paling tinggi, yaitu gradient boosting. Berdasarkan hasil tersebut, saya memilih gradient boosting sebagai model terbaik karena memiliki advance score tertinggi sebesar 83,20% dengan recall yang secara baseline terbaik yaitu 89,47%. Ini menunjukkan keseimbangan terbaik antara precision dan recall yang krusial ketika kelas risiko tinggi jumlahnya lebih sedikit dari risiko rendah. Dari conversion matrix terlihat model paling akurat dalam mengenal nasabah berisiko rendah sesuai dengan recall tinggi pada kelas mayoritas, namun kesalahan klasifikasi lebih banyak terjadi pada nasabah berisiko tinggi yang justru diprediksi rendah. Ini konsekuensi umum dari ketidakseimbangan kelas dan menjadi dasar rekomendasi saya agar threshold keputusan ditinjau ulang sebelum implementasi produksi. Dari sisi feature importance, 3 fitur paling berpengaruh dalam monthly credit dengan kontribusi 22,3%. Yang merupakan fitur hasil kasih saya sendiri sih, yang terbukti paling informatif, credit amount sebesar 21%, karena nilai pinjaman berkorelasi langsung dengan risiko, dan checking account sebesar 20,9% yang mencerminkan kondisi likuiditas nasabah. Masuk pada implikasi bisnis. Penerapan model ini memberikan 4 dampak utama bagi institusi keuangan. Yang pertama, efisiensi proses persetujuan. Jadi penilaian awal risiko dilakukan otomatis dalam hitungan detik, memangkas waktu tunggu dan beban kerja analis. Lalu yang kedua, konsistensi keputusan. Kriteria penilaian diterapkan seragam ke seluruh pengajuan, mengurangi bias antar analis. Yang ketiga, mitigasi risiko kredit macet. Deteksi dini nasabah berisiko tinggi, membantu menyesuaikan suku bunga, plafon, atau jaminan. Lalu yang keempat, dukungan, bukan pengganti analis. Recall pada kelas tinggi masih dapat ditingkatkan, model tetap didampingi keputusan akhir analis. Sebagai penutup, saya simpulkan bahwa 4 model klasifikasi berhasil dibangun dan dievaluasi menggunakan data historis 954 nasabah pada Jerman Kredit Data.
Gradient boosting terpilih sebagai model terbaik dengan akurasi 74,87%, precision 77,78%, recall sebesar 89,47%, dan advance score-nya 83,22%. Untuk pengembangan lanjutan, saya merekomendasikan 4 hal utama. Yang pertama, menangani ketidakseimbangan kelas pada teknik seperti smooth atau kelas weighting agar recall pada kelas risiko tinggi meningkat. Lalu yang kedua, meninjau ulang kolom unnamed 0.20 yang ternyata memiliki importansi cukup tinggi meski sejatinya hanya indeks baris, dan sebaiknya dihapus pada iterasi berikutnya. Ketiga, melakukan optimasi hyperparameter, misalnya dengan grid search CV, khususnya pada gradient boosting. Dan keempat, melakukan validasi pada data produksi sebelum implementasi penuh untuk memastikan performa model tetap konsisten di luar dataset historis. Demikian presentasi saya mengenai sistem klasifikasi risiko kredit nasabah menggunakan algoritma machine learning. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu asesor dan saya kembalikan. Terima kasih. Selamat pagi.